warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia ini menjelang buka puasa bersama, di setiap hari Kamis kita bisa ketemu di majelis ilmu. Salah satunya yaitu agenda rutin kita Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah hadir di tengah-tengah kita Ustadz. Nah, celuk Ustadz ini adik kelas jauh kan ini. Apa berarti sahabat atau muajih, pemberi tausiah, kira-kira gitu, yang biasanya insya Allah kita bareng-bareng untuk menimba ilmu di musola. Tapi karena berhubung per Januari kemarin ada lockdown, kita tidak lakukan kegiatan itu. Dan kemarin insya Allah beliaunya bersedia, dan kalau memungkinkan wallahu alam itu nanti bagian yang sering akan kita hadirkan di sini insya Allah. Beliaunya Mahathir panggilannya, tulisan Facebooknya Samhathir, betul ya? Nah, silakan dicari Samhathir. Istrinya satu, anaknya tiga ya, anaknya tiga. Pengajar di pondok Pakis, di pondok apa? Darul Ukhwah. Dia pengajar di sana. Beliau dari MIPA, istrinya dari daratan Arab, itu keturunan ke sekian. Jadi termasuk keluarga habaib. Istrinya maksudnya, jadi Arab ke Arab-Araban. Tidak berpanjang lebar, insya Allah maksud dan tujuan dari Mas Udin sudah disampaikan. Untuk mic-nya bisa dikasihkan ke Mbak moderator ya. Jadi insya Allah tim kita di bawah 28 tahun semuanya Pak, kecuali saya, Pak Agus, Selamat ya, pokoknya jumlahnya hampir 85% itu di bawah 28. Kira-kira itu, semangatnya masih banyak dan insya Allah butuh nasihat-nasihat untuk lebih baik lagi. Insya Allah demikian. Ustadz Mahathir ini dari Malang, katanya dari Malaysia insya Allah. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini saya disuruh membatalkan puasa dulu. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi menggandakan pahala puasa husnudzonnya gitu. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Alhamdulillah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala saya bisa berjumpa, ketemu dengan teman-teman. Saya Mahathir, asalnya dari Malang, Kedung Kandang. Sehari-hari ngajar di Ponpes dan juga bisnis jualan buku gitu ya. Nah, kenal lumayan lah dengan Pak Dudin ini, alhamdulillah. Sebulan sekali di perumahan beliau. Sekarang ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan jenengan semua, teman-teman semua di sini. Alhamdulillah, semuanya masih muda-muda ya. Alhamdulillah, masya Allah. Dan alhamdulillah kita di sini juga bersyukur karena dalam bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Sya'ban. Betul ya? Oh, Rajab ya.
mau Sya'ban ya. Rajab ini salah satu bulan haram. Bulan kok haram gimana ini ya? Maksudnya bulan haram adalah bulan yang menurut tradisi orang Arab itu diharamkan berperang. Jadi nggak boleh berperang, nggak boleh jahil gitu ya, antar suku, antar bangsa nggak boleh gitu ya. Jadi betul-betul damai, gencatan senjata gitu ya. Maka kalau melanggar itu kan dulu salah satu budayanya waktu itu kan bangga terhadap sukunya. Jadi kalau salah satu anak sukunya perawannya itu diganggu, wah bisa pertumpahan darah. Nah ini nggak boleh bulan haram. Nah tapi oleh Allah bulan haram ini tradisi yang apa namanya ya, dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ini udah bagus. Jadi ada bulan-bulan yang nggak boleh perang, udah bagus ini. Maka dimuliakan oleh Allah, turunkan ayat Al-Quran, ada bulan haram, yaitu ada 4 bulan, bulan Rajab, terus yang ini terpisah, yang 3 ini urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini hafal bulan enggak ya? Enggak ya, belum ya. Oh diajari ya. Jadi mulai Muharram sampai bulan ke-12 itu Dzulhijjah. Jadi bulan ke-11, 12, 1, nah itu bulan haram, satunya nyempil bulan Rajab. Yang beramal soleh di bulan ini digandakan karena bulan mulia. Begitu juga kalau ada bulan yang mulia, kalau mohon maaf berbuat maksiat maka dosanya lebih besar daripada bulan biasanya. Jadi gitu. Tapi kalau kita senyum aja ke teman, gitu ya, salam aja ke teman di bulan haram, apalagi nanti di bulan Ramadan, gitu ya, dilipat gandakan. Alhamdulillah insya Allah ini puasa semua ya, semoga ya. Gitu ya. Kalau nggak puasa ya nggak apa-apa, namanya sunnah gitu ya, nggak usah. Alhamdulillah gitu ya. Dan dapat barokahnya buka puasa insya Allah. Iya, ya. Dapat barokahnya buka puasa bersama, meskipun nggak puasa, insya Allah semoga enteng-entengan ya, insya Allah gitu. Tapi kalau puasa lebih baik gitu ya. Nah, kalau nggak bisa Senin ini, Kamis lagi dan seterusnya. Ya memang perlu latihan gitu ya, perlu latihan insya Allah. Nah, alhamdulillah kita tidak lupa mengucap salawat dan salam kepada manusia yang kita contoh sebagai teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW yang beliau nanti di hari akhir zaman nanti orang yang paling sibuk ya teman-teman, orang yang paling sibuk memperhatikan orang lain, sedangkan kita teman-teman ini sibuk terhadap diri sendiri. Anak terhadap bapaknya udah nggak ngereken. Ini tahu semua ya nggak ngereken itu apa ya? Tahu ya, insya Allah banyak malangnya ini. Kalau Indonesia, walaupun nggak Malang mungkin sudah tahu lah kerjanya di Malang, nggak ngereken, udah nggak peduli. Ibu terhadap anaknya juga nggak peduli. Semuanya bingung sendiri, sangat mencekam, gitu ya. Nanti kok tahu mas kayak pengalaman aja gitu enggak. Karena itu adalah masa depan yang nggak bisa Yang itu saya tahunya ya dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah yang nggak pernah bohong itu. Nah, itu orang semuanya memperhatikan diri sendiri udah. Meskipun di dunia ngomong kita langgeng ya, dunia dan akhirat tidak terpisah. Dunia ini milik kita berdua gitu ya. Yang lain ngontrak gitu ya. Oh, gimana? Oh gitu, masya Allah gitu. Apalagi pengantin baru gitu ya. Tapi nanti udah nggak ngereken gitu ya. Meskipun nggak terpisah dan seterusnya di dunia, nanti udah nggak peduli. Semuanya bingung atas nasibnya di sendiri. Cuma satu yang waktu itu jemputi orang-orang mukmin yang ini ibadahnya gimana nih, ibadahnya gimana, sampai Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan saya itu jemputi kaumku, ya umatku yang walaupun di dalam hatinya itu ada keimanan. Wah, enak ini. Meskipun mohon maaf ya di dunia itu ya maksiat, terus kadang puasa sunnah itu ya mokel gitu ya. Tahu mokel enggak ini? Tak kuat ada Florida dan waduh. Wah, gitu ya. Yes, gak apa-apa wis gitu ya. Yang penting ada keimanan, keislaman, terus ngaji gitu ya. Maksiat misalkan khilaf gitu ya, terus tobat, diselingi perbuatan baik,
menyesal lagi dan seterusnya, nggak apa-apa, pokoknya ada iman, terus ngaji dan seterusnya. Nanti kata Nabi Muhammad, izinkan aku jemputi itu. Untuk apa? Umatku ya Allah, umatku ini ya Allah. Jadi seperti itu. Nah, makanya Rasulullah ketika mau meninggal itu, mau wafat itu, umatku. Maksudnya adalah ya, kita ini diperhatikan sama Rasulullah, nasib kita ini. Dan kita kayaknya nggak peduli sama Rasulullah kadang-kala gitu ya. Nah, minimal sholawat lah gitu, banyak sholawat. Biar target penjualan rumah itu ya, Masya Allah ya. Meskipun pandemi, Bismillah Allah Maha Kaya dan seterusnya ya, Masya Allah gitu. Nah, sekarang saya diizinkan oleh Pak Dudi dan panitia gitu ya untuk berkisah tentang Rasulullah SAW. Bagaimana sih Rasulullah itu? Kita lebih zoom in, ya, zoom in gitu ya. Gimana lebih dekat pada Rasulullah SAW gitu ya. Kita kadang-kala mendengar atau bahkan cuma lihat buku, cuma covernya saja gitu ya. Atau sedikit episode kecil dan seterusnya, nggak apa-apa. Nah, kita coba zoom in ini bagaimana, yang ini jarang sekali diangkat. Gimana sehari-harinya Rasulullah. Kenapa kok harus Rasulullah? Karena beliau utusan Allah dan beliau adalah orang yang luar biasa. Luar biasanya beliau ini sampai musuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu percaya dan menggelari beliau Al-Amin. Al-Amin adalah apa? Yang dipercaya. Jadi misalkan ya, salah satunya contoh kecilnya gini, besok mau perang sama Rasulullah, sekarang itu titip barang pada Rasulullah, ada nggak ini musuh kayak gitu? Ini laptop saya ini mereknya bagus gitu ya, keluaran terbaru, laptop gaming ya, berapa itu ya, 50 juta aja ada gitu ya. Ini takut nanti digerebek sama pasukan ini, saya titip dulu ya Rasulullah, karena ini paling bisa dipercaya, titip gitu. Padahal besoknya mau bunuh-bunuhan. Namanya perang kan, kalau nggak membunuh kan dibunuh. Ya udah, dua pilihan itu. Tapi ini titip dari Rasulullah, nanti mungkin istri engkau yang bisa memelihara beramal, sangat percaya. Dan luar biasanya Rasulullah itu orang yang memandang orang yang bersama beliau itu Masya Allah. Jadi kepribadiannya itu unik gitu ya. Kita ini kadang-kala kita kalau baca sirah, baca beliau itu sama nangis gitu ya. Coba ada nggak orang yang seperti ini? Rasulullah itu kalau dekat dengan orang gitu ya, orang di sekelilingnya gitu ya, itu merasa orang yang paling penting di hadapan Rasulullah. Dan siapapun itu gitu. Kan keren gini. Jadi kalau saya dekat dengan Mas Dudin yang performa dan orangnya luar biasa begitu misalkan. Nah, memang beneran gitu ya, bukan misalkan. Misalkan ngenyek pondok. Jadi ketika kita kenal dengan Pak Dudin ini, kita seakan-akan dipentingkan oleh Pak Dudin ini. Perhatiannya luar biasa kita oleh Pak Dudin ini. Jadi perhatian Pak Dudin kepada saya ini pasti ditunggu-tunggu nih kalau pas kerja. Dan nggak hanya 1-2 orang, semuanya merasa gitu. Ini kan luar biasa. Kok bisa ya orang seperti itu? Saya kadang-kala kita paling nggak direken, gitu kan. Masuk kerja nggak salah nggak apa gitu. Paling nggak direken, apalagi target jualan gini semuanya. Tapi nggak sama Rasulullah gitu ya. Jadi sahabat itu merasa seneng gitu sama Rasulullah. Nah ini luar biasa. Nah kita coba bagaimana kemarin Mas Khairuddin ya, coba harus dikaitkan dengan bisnis, dikaitkan dengan kerja, dikaitkan coba. Nah kita lihat Rasulullah, kalau lihat bukunya Ustadz Syafi'i Antonio, Muhammad Syafi'i ini adalah pakar ekonomi syariah. Beliau keturunan Chinese begitu ya, orang Chinese yang kalau nggak salah orang tuanya belum masuk Islam gitu ya. Tapi Masya Allah lembut sekali beliau, dan salah satu istimewanya penguasaan bahasa Arabnya bagus beliau, literaturnya bagus. Nah beliau di situ menulis bahwa bagaimana fase kehidupan Rasulullah mulai dari penggembala. Nah, jadi penggembala ini kan ada nggak sekarang? Ini kan susah juga gitu ya. Kenapa setiap nabi itu penggembala? Karena latihan soro itu apa ya? Apa mbak? Pokoknya sengsara,
terus dia tidur bersama kambing gitu ya, kadang dikencingi kambing dan seterusnya. Ini seorang nabi loh kayak gini. Masa mudanya sampai ditempa seperti itu. Jangankan masa mudanya ya, waktu anak-anak aja ditinggal sama orang tuanya, tapi dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu anak kecil di mana ketika mainan gitu ya, misalkan mainannya direbut, itu orang pertama yang didatangi siapa mas? Ya ibunya, ya bapaknya. Tapi nggak punya bapak, nggak punya ibu. Itu Rasulullah. Sehingga apa? Perasaannya Rasulullah itu halus. Kalau dengan orang miskin, orang papa itu halus betul. Mudah tersentuh dengan apa namanya ya, orang yang duafa dan seterusnya. Makanya beliau ingin berdoa itu dibersamakan dengan orang-orang yang hatinya lembut. Bukan berdoa ingin miskin, enggak. Nah, makanya tema kita ini Rasulullah kaya atau miskin gitu. Nanti kita lihat. Tapi kita mulai dari sahabat baru ke Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah sampai seperti itu. Masa mudanya itu ya begitu. Dengan apa namanya? Udah biasalah namanya penggembala kambing gitu ya. Jadi menggembala kambing, mengatur hewan dulu begitu ya, sebelum memimpin umat manusia. Ini kan luar biasa ya. Sebelum apa namanya berorganisasi, mengatur, memanage umat, beliau dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan gitu. Dan setiap nabi ternyata seperti itu. Jadi saya ini harus gembala kambing dong ini, pulang ke kampung enggak gitu ya. Jadi itu apa namanya, salah satu fase pendidikan yang dialami Rasulullah. Nah, setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya, punya rekan bisnis. Jadi lebih tepatnya kayaknya bukan pegawai ya. Siapa? Khadijah. Khadijah itu siapa? Perempuan yang kaya raya, yang cantik, yang terpandang, orang lihat ini dia seorang janda, Mbak. Seorang janda tapi sungkan orang itu pengen apa? Izinkan aku jadi suamimu gitu ya. Itu orang itu sungkan karena begitu terhormatnya yang namanya Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Beliau bukan pegawainya, tapi apa namanya, rekan bisnis. Intinya apa? Rasulullah terkenal orang yang apa namanya, jujur, jadi ya, orang yang jujur, profesional, ya. Jadi rekan kerja itu senang, rekan bisnisnya senang. Makanya pembantunya Khadijah namanya siapa ya? Saya lupa. Masitoh atau siapa? Iya, iya. Masitoh itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya, namanya Masitoh, laki-laki. Jadi ada orang-orang Arab itu yang kayaknya perempuan tapi laki-laki, Ikrimah gitu kan, itu laki-laki, Masitoh, dan seterusnya. Nah, coba lihat Imam Muhammad itu ternyata profesional, jujur, nggak pernah nutupi barang, bangunan ini ada cacatnya, bocor dan seterusnya, nggak pernah disembunyikan. Ini bocor pak dan seterusnya. Betul-betul jujur, transparan betul, dan profesional. Itkon itu tuntas gitu ya, kerjaannya bagus. Jadi ini mentalnya Rasulullah kalau jadi pekerja sampai seperti itu. Bekerjakan ternyata untungnya luar biasa. Nah, coba teliti lebih dalam itu Muhammad itu. Akhirnya menikah. Nah, sampai seperti itu, sampai dibiayai, sampai Rasulullah SAW itu luar biasa ekspor impor, gitu ya. Jadi orang Quraisy itu kalau musim panas itu ke Suriah, kalau musim dingin itu ke Yaman. Jadi gitu terus, setahun 2 kali ekspor impor gitu. Ya pakai onta bukan pakai pesawat, gitu ya. Pakai onta gitu, berbulan-bulan begitu. Nah, sekarang ini kita kadang-kadang umat Islam itu apa betul nggak boleh kaya? Pernah kan dengar cerita kiai, ustadz gitu ya, dan seterusnya. Rasulullah itu sangat sederhana, sampai kelaparan, diganjel perutnya gitu kan. Para sahabat juga gitu, pokoknya orangnya melas gitu ya, orang Islam itu pokoknya nggak boleh dan seterusnya. Ini kita coba lihat. Nah, memang ada riwayat gitu, ada cerita seperti itu memang ada. Tapi kita harus tunjukkan yang fair dong. Semuanya riwayat yang cerita tentang sahabat Nabi itu ya apa namanya, orang yang bertemu dengan Nabi dan dia orang beriman. Itu gimana sih kehidupannya? Nah, ternyata kalau kita berangkat dari sahabat itu macam-macam. Ada yang memang miskin betul lah. Namanya Abu Hurairah. Itu belakangan masuk Islam. Enggak punya rumah. Belum kenalan sama Jakarta juga.
Belum ada memang ya. Tinggalnya itu di namanya Ahlus Sufah ya, beliau itu Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu emperannya masjid. Jadi dirikan tenda di masjid gitu aja. Kalau ya udah di situ aja. Dan makanannya itu memang tergantung dengan orang yang beri. Gitu ya. Skillnya cuma skill baca apa? Skill mendengarkan, menghafal itu aja. Kalau orang Arab itu salah satu apa namanya kelebihannya itu menghafal pada waktu itu. Sehingga Nabi Muhammad itu memang betul nggak bisa baca tulis. Ini yang pendapat yang saya ikuti. Loh, bukannya itu lemah, bukannya itu bodoh ya? Enggak. Jadi tingkat kecerdasan, parameter kecerdasan orang dulu sama sekarang beda. Kalau sekarang orang cerdas itu cerdas sosial gitu ya, cerdas emosi, cerdas. Ya itu semuanya ada, cuma parameternya beda. Kalau sekarang orang nggak bisa baca tulis kan bodoh ya. Itu berarti pendidikannya rendah. Kalau dulu enggak. Justru orang yang bisa baca tulis itu orang bodoh. Orang yang bisa baca tulis zamannya Nabi itu orang bodoh. Kenapa? Karena keterampilan yang paling dihargai pada waktu itu adalah keterampilan menghafal. Jadi ada ulama itu yang sekali baca ini hafal. Sampai kalau baca itu satunya ditutup, takut kecampur hafalannya. Sampai Masya Allah sampai kayak gitu. Nah, ada penyair yang ketahuan membaca, ketahuan menulis, langsung dia apa namanya image di antara para penyair langsung down dan nggak laku banget, gitu ya, nggak laku. Kenapa? Karena dengan dia menulis itu tanda bukti bahwa dirinya itu apalanya nggak kuat. Ketahuan menulis ya, wah udah nggak diundang lagi itu. Udah kayak YouTuber itu langsung unsubscribe itu langsung nol udah karena diviralkan udah mata pencarinya udah down terus. Nah sampai seperti itu. Nah Rasulullah nggak bisa baca tulis seterusnya. Nah para sahabat itu penghafal. Nah Ahlus Sufah Abu Hurairah itu memang kayak. Terus ada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin berkecukupan gitu ya. Bahkan kurang. Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib itu kecukupan, punya harta kerja pagi sampai sore gitu ya, punya harta dibagi, satunya dikasihkan Nabi. Tanda penghormatan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah mertuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi juga sepupunya. Bingung nggak ini ya? Sepupu tahu ya? Satu embah ya satu embah. Bisa bayangkan ya dengan sepupunya masing-masing, tapi juga mertuanya. Loh kok bisa? Karena orang Arab itu anaknya banyak, sehingga sepupu itu kadangkala usianya jomplang. Jadi Rasulullah umurnya 40 tahun, Ali bin Abi Thalib baru 8 tahun. Karena anaknya banyak, lahir belakangan punya anak belakangan gitu. Akhirnya ketemunya ya sepupu, tapi jadi mertua. Mertuanya Rasulullah. Nah, dibagi ke Rasulullah. Satunya itu dikasih, yang sepertiga dikasih istrinya Fatimah, yang sepertiga dikasih buat pulaan gitu ya, buat dagang juga, terus gitu, cukup aja. Jadi cita-cita punya ini, punya tanah, punya kendaraan yang mewah gitu dan seterusnya, ya itu berat menurut Ali bin Abi Thalib. Bahkan ya wahai Ali bin Abi Thalib, wahai suamiku, ini loh saya ini marut kelapa gitu ya, buat apa namanya, buat dimsum gitu ya. Itu tangannya lecet semua ini, saya butuh pembantu ini wahai suamiku gitu ya. Waduh gimana, nggak bisa gaji nih. Ya wis tak bilang Rasulullah gitu ya. Bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini keluarga kita ini butuh pembantu, mungkin ada pembantu yang murah atau yang mungkin budak ya, dulu budak namanya, nggak dibayar sebenarnya, ada nggak ya Rasulullah? Aduh, nggak ada ini. Ya udah ini dikasih apa? Dikasih wiritan. Gitu ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Terus satunya lagi apa? Allahu Akbar 33 kali. Udah, tiap hari kamu wiritan itu, zikir itu, insya Allah itu lebih baik daripada punya pembantu gitu. Waduh ini bisa nggak nih? Kira-kira nanti Mas Fahir sudah punya istri? Oh, udah punya anak, insya Allah. Istrinya digituan gimana, suka usah mewah lah, pokoknya zikir.
Waduh gitu. Saya kan bukan Fatimah. Gitu kan. Saya juga bukan Ali gitu kan. Jadi gitu. Nah, sampai seperti itu. Jadi ya pas-pasan. Tapi jangan salah. Ada memang sahabat yang kayaknya luar biasa. Nanti saya bacakan tapi ini saya sampaikan yang saya ingat. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Saking kayanya Masya Allah. Dan kayanya luar biasa. Pernah ya lihat siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Tahu sahabat Bilal? Bukan teman yang namanya Bilal ya. Ada namanya Bilal. Bilal itu ya teman-teman. Ini orangnya betulan ini, bukan dongeng, bukan apa. Memang dulu ada orang yang namanya Bilal dan hidup. Dan Bilal itu gimana fisiknya, Mas? Pasti kenal semua. Hitam terus. Besar terus. Dia sebagai apa? Muadzin terus. Kerjanya apa? Budak. Budak itu apa? Pembantu yang nggak dibayar dan dijual belikan. Meskipun budak, tiap anak muslim kan kenal. Kalau karyawan Jakarta masih keren ini. Tapi banyak yang kenal nggak ini? Tapi budak kok bisa kenal ya? Muadzinnya Rasulullah, orangnya hitam dan seterusnya. Masya Allah. Waktu itu masih ikut juragannya yang kafir namanya Umayyah bin Khalaf. Disiksa betul. Disiksa itu sampai ya di padang pasir yang panas gitu ya. Luar biasa. Sampai beliau itu mohon maaf, mungkin lebih kerenan sampean semua ini para milenial ini. Qul huwallahu ahad, hafal semua kan? Insya Allah. Ini menurut para ulama, makanya Bilal itu disiksa kok sampai mengatakan ahad, ahad, ahad. Karena apa? Enggak hafal surah Al-Ikhlas. Masih keren aku ya gitu ya. Masih keren. Tapi coba meskipun enggak hafal, tahu bahwa Al-Ahad, qul huwallahu ahad itu siapa? Allah yang enggak bisa dipersekutukan. Enggak boleh dipersekutukan, enggak boleh ditandingi, dan satu-satunya dialah yang maha sempurna, maha kuat, maha menyelamatkan seterusnya. Itu cuma bisa ahad-ahad tapi pemaknanya dalam. Sehingga kalau disiksa, ayo kamu harus keluar dari agama, enggak mau betul disiksa. Kita ini belum tentu kuat gitu ya. Abu Bakar lewat. Kok ada Bilal ini, orang istimewa. Baik. Wahai Umayyah, ini saya beli. Diketawain sama Umayyah. Ya udah beli aja, ini enggak. Terus enggak kanggu, enggak faedah ya, anfaedah banget ini. Gitu ya. Anfaedah banget. Siapa ini? Bilal ini. Udah. Gitu ya. Saya beli berapa? Katanya Umayyah, bosnya. Saya jual 12 uqyah. Satu uqyah itu sekitar kalau nggak salah 10 gram emas. 1 gram itu berapa? Sekarang 1 juta. Kalau 10 gram berarti 10 juta. Kalau 12 berarti 120 juta. Harganya siapa? Bilal. Ya wis, 12 uqyah saja. 12 uqyah saja. Oh baik, nih. Dibeli itu. Sudah miliknya siapa? Abu Bakar. Sama Abu Bakar dibebaskan. Jadi Abu Bakar itu hobinya itu membebaskan budak. Pokoknya ada budak yang mukmin, yang dia disiksa atau yang bahaya, takut kafir, beli. Ada budak itu dibeli. Ada budak itu dibeli. Udah shopping budak. Tapi keren ini ya. Setelah dibeli apakah dia dapat manfaat? Enggak, dibebaskan aja udah. Enggak jadi budak lagi. Namanya bebas, dia enggak boleh diperjualbelikan. Udah enggak jadi budak lagi. Naik peringkatnya jadi orang yang merdeka. Tuh, itu kan keren ya. Orang merdeka, udah enggak jadi budak. Tapi kalau budak diperjualkan selamanya jadi budak. Kan kasihan gitu ya. Makanya Islam itu apa? Membebaskan budak. Salah satu misinya itu enggak ada perbudakan. Enggak ada perbudakan. Nah, dibebaskan sama. Nah, ketika dibeli 12 uqyah, ketawain lagi sama Umayyah bin Khalaf. Alhamdulillah istilahnya gitulah kalau sekarang ya. Untungnya banyak. Yang anfaedah gitu saya dapat 120 juta gitu ya. 120 juta gitu ya. Katanya. Wahai Abu Bakar,
kamu itu rugi beli kayak gitu kok 120 juta. Seandainya saya jual satu ukiah saja, saya lepaskan itu begitu. Ya saya kan tadi cuma asal ngomong aja 120 juta. Saya jual 10 juta aja udah. Saya masih mahalan laptop yang gaming ya. Iya kan? 10 juta buat ada arsitek di sini ya? Ada. Itu minimal apa spesifikasinya berapa itu daftar itu ya? 10 juta itu mepet ya. Kalau laptop ya, mepet banget. Minimalis banget itu. Tahu, soalnya istri saya juga arsitek gitu ya. Saya juga arsitek gambar itu. Jadi, wah mikir-mikir ini ya. Nah, jadi lebih mahalan laptop itu daripada siapa? Bilal bin Rabah. Udah direpet. Tapi kata Abu Bakar gimana? Wahai Umayyah, wallahi seandainya Bilal itu kamu jual 100 ukiah maka akan aku beli. Wah keren ini. 100 ukiah berapa mas? 10 juta kali 100. 1 M. Banyak. Berapa harga rumahnya? Banyak. Gitu. Lapar mas. Itu ya. Jadi ini keren ini. Jadi dijual 1 M, saya beli gitu. Luar biasa ini. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Belum lagi Utsman, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kaya raya luar biasa. Utsman ini yang paling menonjol, lebih kaya Utsman. Jadi Utsman itu udah nggak perhitungan ya. Kadang kala ada kontainer berisi sembako banyak gitu ya. Dulu onta gitu. Dengan muatan yang sampai apa namanya? Keberatan lah onta itu. Ya, ada kain, ada apa namanya? Gandum, ada itu. Beratus-ratus kontainer kalau sekarang gitu ya. Semua dan itu kan namanya pasir kan berdebu. Kalau dari jauh itu berdebu. Kalau sini masuk kota Malang, Lawang itu udah macet gitu ya. Kontainernya Utsman gitu. Wah, isinya itu adalah sembako dan apa namanya kawan-kawannya gitu ya. Itu apa itu? Dagangannya Utsman bin Affan yang luar biasa gitu. Dagangannya Utsman bin Affan yang luar biasa gitu. Terus untuk apa ini Utsman? Udah bagi aja semuanya untuk seluruh penduduk Madinah. Enteng begitu, masya Allah. Ya, jadi gitu. Sampai pernah membebaskan sumur. Ya. Sumur ini penting nggak ya? Sampai sekarang ini penting. Banyak kekeringan karena nggak ada sumur, nggak ada sumber air. Saya itu sebulan sekali daerah Buring ya, Gedung Gandang itu PDAM mati. Pernah 1 minggu mas, Mbak. Coba gimana? Mohon maaf ini, perut mules sudah pusing ini udah. Nggak ada air coba. Tawa gitu. Waduh perut mules. Susah gitu. Orang Madinah juga kesulitan air pada waktu. Oh pas. Sumurnya namanya sumur Raumah. Sumurnya itu dimiliki orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau jualan, gimana orang jual? Kalau sama Yahudi dimurahin. Kalau tahu orang Islam, Muslim ya? Nggak tahu, mungkin nggak tahu dulu nggak ada KTP-nya ya, tapi ketahuan kan orang Muslim itu ya. KTP itu ya, BPJS. Jadi kurang mampu ini enggak ada gitu. Jadi berkali-kali lipat mau sumur. Nah, Utsman bin Affan kaya banget. Namanya sumur dan itu enggak banyak. Namanya sumur enggak seenaknya sendiri sekarang ada PDAM atau gali sendiri sumur bor enggak ada. Sumurnya besar dan itu untuk satu kota udah. Ya, untuk satu kota. Walaupun kotanya enggak sebesar Malang lah gitu ya. Nah, dibebasin ini. Mau dibebasin. Enggak mau namanya Yahudi kan. Takut nanti saya enggak boleh ngambil air. Gimana? Ya udah sama Yahudi. Oke, Utsman, gini aja. Saya jual separuh ini ya. Saya jual separuh, sekian, separuh. Gimana? Oke. Loh, gimana kepemilikannya kok separuh? Kalau bagi-bagi gimana? Ketika hari Senin itu jatahnya Yahudi. Ketika Selasa jatahnya Utsman. Ketika Rabu jatahnya Yahudi. Terus gitu ya. Selang-seling. Begitu. Sehingga kalau orang mau beli Senin itu ke Utsman bin Affan, Selasa ke orang Yahudi, Rabu ke Utsman bin Affan, terus gitu ya. Terus gitu. Akhirnya dibeli, oke, kita beli paruan. Ya, separuh. Apa yang terjadi? Utsman membebaskan. Wis,
Pokoknya siapapun, entah Yahudi, entah Nasrani, pokoknya penduduk sini silakan ambil sepuasnya ketika giliran pemilikan saya satu hari itu. Nah, bisa dipahami, nggih? Bisa dipahami ya, teman-teman. Akhirnya ketika Senin, nah orang-orang ambil. Ketika Selasa beli ke orang Yahudi. Tapi orang-orang kan gak kehilangan akal ya. Senin ngambilnya untuk kebutuhan 2 hari. Betul? Kan gratis. Nah, akhirnya Selasanya gak beli kan? Nah, Rabu ngambil lagi untuk hari Kamis juga. Rabu dan Kamis. Jumat gak beli. Ya, terus. Kamis gak beli. Jumat beli lagi terus gitu. Akhirnya gimana? Yahudi itu rugi. Akhirnya gak punya pemasukan. Nah, akhirnya ya wis kalah ini sama Utsman. Wis nyonya PN gitu ya. Tapi saya boleh ya ngambil ya. Ya boleh gitu ya. Masya Allah. Sehingga kata siapa? Nabi Muhammad SAW, wallahi setelah ini tidak ada yang mencelakakan, tidak ada sesuatu buruk, tidak ada keburukan yang akan menimpa Utsman. Semuanya baik. Walaupun nanti mungkin terkena fitnah, dibunuh, itu baik bagi Utsman dan nanti Utsman itu salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, insya Allah. Kaya nggak ini Utsman? Luar biasa ini Utsman. Nah, belum lagi yang lainnya. Tolhah, kekayaannya 300 angkatan unta. Setiap angkutan mampu memuat 3 kintal. Setiap tahun gitu ya. Az-Zubair memiliki kekayaan 250.000 dinar. 1 dinar 4 gram. 4 gram 4 juta. 4 juta kali 2.500. Abu Bakar As-Siddiq 40.000 dinar kekayaannya. Banyak sekali ya sahabat. Ternyata sahabat itu kalau kayanya jos banget. Tapi sisi lainnya bagaimana? Utsman bin Affan yang kayanya luar biasa kayak gitu. Mohon maaf, kadang-kala bajunya itu tambalan. Ketika khutbah semuanya kaget. Sorbannya itu tambalan, sekarang nggak ada. Khotib itu tambalan kayak gitu. Kenapa? Karena memang jadi mereka itu luar biasa. Kekayaan itu ini gampang diinganu ya. Saya sendiri masih belajar nih Pak Dudin ya. Kekayaan itu walaupun saya nggak kaya ya. Tahu lah. Kekayaan itu tidak dimasukkan dalam hati tapi dalam tangan. Tandanya apa? Kalau hilang nggak ngersuloh, kalau dapat nggak seneng banget. Coba nanti dites ya. Dapat rezeki apa? Gaji 3 kali lipat dari Pak Dudin. Kalau sewenangnya kebangetan. Wah, alhamdulillah, wah, ayo. Wah, ini berarti sih rada-rada dalam hati. Hartanya di dalam hati. Kalau kehilangan ini dites ini. Coba nanti pas kehilangan. Saya nggak mendoakan loh ya. Nah, hilang gitu ya. Hilangnya itu agak keren lah kehilangannya. Misalkan keliru memasukkan uang ke kotak infak Jumat. Ini kan hilangnya keren ya. Menyesalnya keren gitu ya. Ada 10.000 sama 100.000 kan sama merahnya. Kan ikhlas, iya Mas Nudin. Ikhlas. Wah, dimasukkan itu. Pulang Jumatan mau beli, beli bakso. Terakhir. Dibuka, loh cuma 10.000. Keliru memasukkan, ya Allah gitu. Menyesal ya. Infak banyak kok menyesal ini ya. Ya sayang gitu. Nah ini, kalau kehilangan menyesal. Nah ini mungkin tanda-tanda ya. Saya masih belum makom kayak gitu ya Pak. Masih belajar. Nah, coba ingat. Ternyata Islam tidak melarang orang itu kaya. Tidak menyerukan orang itu miskin. Pokoknya yang paling baik di antara kamu adalah orang yang miskin. Enggak ada. Enggak ada itu. Dan juga sebaliknya. Yang paling baik, paling mulia di antaramu orang yang kaya. Enggak. Terus gimana? Jadi miskin dan kaya itu adalah kondisi dan penyikapan itu adalah sesuatu yang dipentingkan. Terlalu berat ya bahasanya. Jadi kaya ataupun miskin sikapnya harus benar. Kalau miskin pas diuji kayak gitu kan kita nggak sepertinya ya orang itu kaya terus mulai lahir sampai kaya terus nggak pernah rugi nggak pernah apa pembukuannya nggak pernah pailit ya kadang-kala ya jarang orang gitu ya atau miskin terus gitu ya jarang juga mesti ada rezeki dan seterusnya
Itu tinggal kita gimana tadi kondisi hatinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nggak ada satu ayat, satu hadis pun yang menyerukan orang mukmin itu miskin, gitu ya. Dan saya juga nggak sepakat perkataan, ya. Ini mohon maaf kalau berbeda, gitu. Muslim harus kaya, gitu ya. Wajib kaya. Siapa yang mewajibkan, gitu? Karena sahabat itu kalau yang miskin berarti salah dong kalau itu wajib. Mungkin kalau bahasa motivator oke. Harus kaya sehingga bisa sedekah, bisa naik haji. Oke gitu ya. Tapi bukan terkait hukum yang wajib gitu ya. Jadi bukan dilarang untuk miskin, bukan gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang kalau kita kaya harus ada alasan yang benar. Harus ada alasan buat apanya gitu ya. Buat apa dan seterusnya gitu. Dan cara mendapatkannya benar. Nah, kita lebih zoom in ya. Ini belum ya. Berapa ini? Nah, setengah 6 Mas ya, insyaallah. Kurang 40 menit. Wah, banyak juga ya. Oke. Masih kuat ini? Ada yang pingsan? Oh. Semangat. Nabi Muhammad SAW, kesayangan kita, yang kita jadikan model. Jadi Nabi Muhammad, kita harus pick dulu ini. Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Dan Nabi Muhammad itu lengkap. Akhlaknya kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, juz 29 surah Al-Qalam. Allah saja memuji Nabi Muhammad itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya atas engkau itu Muhammad, hai Muhammad, punya akhlak yang agung, punya akhlak yang luar biasa. Dalam keadaan. Jadi seluruh akhlak baik yang diperbuat oleh manusia zaman dulu zaman sekarang itu bisa dicontoh dari Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad punya. Apa akhlak baik itu? Contohnya, kalau kita kan akhlak baik itu ya sopan, santun gitu ya. Kadangkala tidak bisa dibedakan dengan kelemahan, gitu ya. Sopan, santun akhirnya dizalimi, diem aja. Itu bukan orang baik gitu ya. Pemberani, gitu ya. Bisa pemberani, terus jujur, optimis, itu akhlak-akhlak baik semuanya. Dan itu terkumpul dalam diri siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sebagai model, sebagai contoh, sehingga kita ketika dalam keadaan apapun bisa nyontoh Nabi Muhammad. Ketika pemuda nyontoh Nabi Muhammad, orang yatim nyontoh Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Semuanya ada lengkap di Nabi Muhammad SAW. Ketika miskin, Nabi Muhammad pernah miskin? Pernah. Nah ini sudah jawaban ini ya, malah nggak seru ini. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi dalam keadaan apapun bisa nyontoh Nabi Muhammad. Sekarang coba kita data. Ternyata kita punya data Nabi Muhammad SAW. Dari apanya dulu ya? Dari tanggungannya Rasulullah. Hidup ya, orang-orang yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Saya buka data dulu ya di sini. Tanggungannya Rasulullah yang pertama, istri beliau. Istri beliau yang pertama adalah Khadijah. Istri beliau ada berapa ya? Wah ini bahas gini Mas ya. Ini harus buka-bukaan fair. Kenapa Rasulullah menikah seperti itu untuk dakwah? Kalau Anda membaca orang-orang yang memfitnah Rasulullah itu suka perempuan Rasulullah. Jadi yang lawan dari janda apa Mas? Gadis. Yang gadis cuma satu doang. Siapa? Aisyah. Seandainya kita memandang Rasulullah sebagaimana pandangan kita terhadap lelaki sekarang, wah, enggak semuanya. Zakat lain ini Masya Allah, soli insya Allah. Yang mohon maaf gitu ya, ketika berdoa itu ya Allah gitu ya. Pokoknya itu ya Allah. Yang belum nikah ada ini? Ada. Oh banyak, oh ada. Nah, kalau doa gimana? Bahasa Indonesia. Ya Allah, jika dia baik bagiku ya Allah, dekatkanlah ya Allah, gitu ya. Jika dia nggak baik bagi dunia dan agamaku ya Allah, gimana? Buat baik ya Allah. Pokoknya intinya jadi. Ini kan dekte Gusti Allah ya.
Waduh, iya ya gitu. Berani nggak doa yang kayak gitu? Ya Allah, enggak gitu ya, udah jujur nggak apa-apa. Gitu ya, nggak apa-apa. Kadang kita berat, kadang kalah terhadap pilihan kita sama pilihan. Kita nggak tahu pilihan Allah yang baik bagi kita itu yang mana. Ya Allah, kalau itu baik dekatkan ya Allah. Kalau itu nggak baik ya Allah, gimana? Udah. Kalau dia jodohku ya Allah cepatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jodohkanlah ya. Kalau dia jodohnya orang lain ya Allah, pisahkan dan jodohkan denganku ya Allah. Pokok mau waksa pokoknya ya. Udah jadi pokoknya gitu. Jadi gitu. Nah ini saya tadi cerita apa ya? Nah yang gadis itu cuma satu, Aisyah. Yang lain itu adalah janda. Jandanya kadang kala umurnya sudah berumur. Ya, udah berumur. Kenapa Rasulullah kok menikahi? Satu, karena dakwah. Pertama, menikahi anak seorang pemimpin Yahudi agar orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Karena nggak ada yang pantas. Contohnya istri beliau yang namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kok sampai ya barusan ngapalin aja, nggak apal-apal banget gitu ya. Sofiyah itu orangnya cantik banget, cantik banget gitu ya. Kok bisa itu dari hadisnya memang gitu. Sampai Bunda Aisyah yang cantiknya juga gitu, itu iri. Ya. Jadi Sofiyah ini luar biasa sampai ketika waktu itu bapaknya itu terbunuh karena pemimpin Yahudi perang, terbunuh oleh kaum muslimin dan hatinya Sofiyah itu benci kepada Rasulullah. Setiap ketemu Rasulullah kan ditawan ya, tawanan gitu ya. Jadi ya, namanya perang kan ada tawanan. Nah, semuanya itu pada ngincer lah Sofiyah, gitu ya. Pada ngincer Sofiyah karena ini akhlaknya bagus, cuma Yahudi, ya Yahudi, cuma Yahudi. Udah. Tapi waktu itu udah biarin aja. Jadi ketika ketemu Rasulullah nggak mau lama kelamaan kesengsem sama Rasulullah. Kenapa? Akhlaknya baik. Ini saya, jadi dia perbandingan. Kalau saya ditawan oleh orang Romawi gimana? Jadi apa? Jadi selir-selir kayak gitu, gak karu-karuan kayak gitu. Ini bukan orang biasa. Akhirnya hari demi hari menaruh hati kepada yang namanya Muhammad. Gitu ya. Sampai waktu itu dibuatkan kasta pernikahan yang kecil gitu ya, kambing guling itulah istilahnya, sama apa namanya adonan-adonan yang luar biasa semuanya dipanggil. Ya. Dan seterusnya. Nah, waktu itu sampai membuat cemburu siapa? Ibunda Aisyah. Nah, semenjak itu orang-orang Yahudi yang ditawan itu masuk Islam semua. Jadi pernikahannya nilainya gitu. Target nikah ini sekampung ini ngaji semua. Ada nggak ya kayak gitu? Wah, buru-buru gitu mas gitu ya. Ini dapat aja udah alhamdulillah. Begitu. Jadi kayak gitulah. Jadi target nikahnya bukan dunia ini milik kita berdua. Iya, itu penting juga gitu ya. Tapi lebih dari itu, gitu ya. Masya Allah ini udah namanya Nabi ya, namanya Nabi begitu. Jadi memang kayak gitu. Terus ada Saudah binti Zum'ah yang memang sangat senior. Mohon maaf ya, tua banget. Iya betul. Gitu ya. Tapi apa keistimewaannya Saudah binti Zum'ah itu? Orang yang paling ringan tangannya. Jadi itu enggak ringan tangannya itu bukan apa ya? Bukan panjang tangan ya? Atau bukan jahit. Tapi gampang sedekah. Nah, kayak gitu. Jadi profilnya di nikah Rasulullah kayak gitu. Dan itu kekhususan Nabi. Nah, tanggungannya beliau berapa? 8 atau 9 ya istrinya. Itu tanggung jawabnya Rasulullah. Jangan coba ditiru ini, Pak Dudin. Karena nggak boleh ya 9. Lirikan ya. Ya, gitu ya. Kecuali jagat len 1, jagat len 2, jagat len 3, jagat len 4. Wah. Ya. Jagat len 4 gitu dan seterusnya. Nah, itu tanggungnya Rasulullah. Dan namanya istri Nabi itu bukan dituntut kamu yang pokoknya sederhana apa enggak.
Jadi suatu ketika istrinya Nabi itu ketika berjalan itu atau ketika ketemu dengan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, Ibunda Aisyah itu ternyata punya apa? Punya perhiasan yang itu dari emas. Yo bondo ya, laki-laki itu ya. Ternyata gitu. Jadi Rasulullah itu sampai menafkahi emas, perhiasan lagi, walaupun ya enggak mewah begitu ya. Sampai yang dilarang oleh agama kita itu sampai menunjukkan ya. Enggak boleh menghentakkan kaki ya, kalau teksnya gitu. Menghentakkan kaki sampai apa? Bunyi-bunyi gitu. Bagi keamanan itu juga kurang baik ya, enggak kondusif. Waduh, kan ada yang gitu. Pamer begini ya. Gitu. Selfie kerincing gitu. Wah, jadi sampai seperti itu. Ada yang kayak gitu. Selfie. Kurang-kurang kelihatan ini belakangnya. Nah ini nggak boleh. Tapi Rasulullah ternyata itu yang membandani gitu ya. Apa membandani itu ya? Modalin lah, bang. Saya ini ustaz, kamu harus ya, apa namanya? Sederhana ya. Kasihan banget gitu. Siap-siap ya bapak-bapak ini. Ya Rasulullah gitu. Jadi 9 itu dinafkahi semua. Namanya janda, mas-mas, itu bawa siapa? Bawa anak, masing-masing. Namanya orang Arab, anaknya nggak 1, 2 barangkali. Ada yang 3, 4, 5, 6, 34 gitu. Wih, rata-rata 3 atau 4 kali kan? 4 kali 9 berapa mas? 36. Nah berasnya itu seberapa ini? Coba itu. Ini tanggungannya Rasul. Kan kadang orang langsung gitu ya. Wah, istrinya Rasulullah gini. Cuma kadang gitu ya. Sisi lainnya coba rumah tangganya Rasulullah gitu. Belum lagi bagaimana mengelola hatinya C. Gitu ya. Ya memang kadang-kadang gitu ya, rumah tangga kadang-kadang nganterin gitu ya. Ada istri Nabi yang pintar masak itu siapa? Lupa saya namanya. Belum baca tadi ya, belum baca lagi. Aisyah radhiyallahu anha yang dilakukan itu ya, apa yang dilakukannya? Itu iri karena gak jago-jago banget bikin kuliner gitu lah, bikin masak. Setiap hari Rasulullah itu di atar-atar ya apa ada? Kirimi. Dia nggak segitunya lah. Maknya udah siap-siap ini ya. Awas ya nanti ya lagi nanti. Jadi ngirimin Rasulullah makanan. Kadang apa gitu ya? Kadang kalau makanan dulu kan kambing gitu ya, susu, campur yogurt gitu ya. Itu yang mewah-mewah. Ya Rasulullah pernah makan. Jadi gitu. Iri tuh. Siapa Aisyah itu? Awas ya kalau datang. Aisyah itu paling muda. Jadi jiwa mudanya, jiwa milenial itu masih. Milenial. Oh beneran ini. Ketika istrinya yang satunya itu mengantarkan makanan langsung. Buat apa ini? Rumah tangga Nabi kayak gitu. Bapaknya Aisyah siapa namanya? Abu Bakar, sahabatnya Nabi. Jadi itu adalah mertuanya juga, mertuanya Nabi. Gak bingung kan? Nabi Muhammad itu mertuanya Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad punya mertua namanya Abu Bakar. Terus Rasulullah itu punya anak, anaknya itu dinikahi oleh Utsman. Ya, kalau Utsman 2 lagi dinikahi oleh yang satunya lagi Hafsah dinikahi oleh Umar. Nah, anaknya Umar. Kayak gini urusannya dong. Nah, tadi ya. Nah, itu belakang yo. Itu belakang.
Aisyah, gak sopan ada suamimu itu. Biarin, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, biarin, gitu ya. Dia cuma marah saja. Ntar lagi udah selesai, udah biarin. Coba ya, kalau kita punya tamu, gitu ya, anak kita punya tamu yang kurang ajar kepada tamunya kayak gitu. Itu Nabi itu. Udah kita marah itu, sama Abu Bakar gitu. Kok kalau hormat itu suamimu, Nabi, pemimpin umat kok kayak gitu, keras kayak gitu. Apa namanya? Emosi. Ya kayak gitu, rumah tangganya Nabi itu. Bukan. Kamu yang marah ya. Sampai kayak gitu. Nah akhirnya apa? Ya apa ya teman-teman? Udah biarin saja, gitu ya. Ditumbang dulu. Akhirnya apa? Udah dia cuma marah saja, nanti akan baikan. Akhirnya ya betul marah. Apa kalau sekarang dia giginin HP gitu ya. HP-nya iPhone. Update story. Akhirnya kedua, memang kalau kita baca-baca tentang Ibu Aisyah, biografi Aisyah, nanti memang pencemburunya banyak. Pencemburu banget, luar biasa. Ada dikit cemburu, ada dikit cemburu. Ya, memang. Tapi istimewanya Rasulullah ketika meninggal dunia sempat itu berada di pangkuan siapa? Aisyah. Istimewa ya. Istimewa. Aisyah langsung nyambung ya. Saya belum jamin. Saya berjalan. Nah, akhirnya apa? Katanya mangkok dibayar mangkoknya sampai besar. Ayo diganti mangkok dibayar mangkok terus. Gitu. Jadi sampai ya kayak gitu. Bahkan ketika tadi kisah menikahi Sofiyah binti Huyai, gitu ya. Itu ketika pulang dari Khandaq itu jaraknya jauh dari tempat tinggal Nabi Madinah. Nah, tempat tinggal Nabi Madinah itu. Jadi ketika pulang itu wahai Aisyah, ini mobil apa? Mobil yang bagus ya, bukan mobil apa? Onta yang bagus ini sekarang dipakai Sofiyah ya. Mau marah Sofiyah. Oh ya Aisyah marah. Ya ini apa-apa, ini kan bawaannya baru ini namanya pengantin baru kan, hadiahnya banyak tuh Sofia naik dulu nasibnya gitu ya, bawaannya banyak udah ya, padahal itu kendaraannya milik Aisyah yang tangguh gitu ya. Apa tangguh? Land Cruiser. Tangguh satunya, mohon maaf kan ini antar kota, Agia atau Ailan. Pokoknya aduh. Jadi yang Sofia itu sudah sampai sana. Jupiter. Kok beda motor gitu ya? Yang Sofia itu udah sampai sana. Iya lah. Ayo sampai sini. Padahal itu kendaraannya siapa? Karena kan berangkatnya dari Medina. Sedangkan Sofia itu tinggalnya di Khandaq gitu. Ya. Apa namanya? Ya, di Khaybar mana? Di Khaybar itu. Nah, di Khaybar jadi udah ya marah gitu ya. Marah banget sampai disapa itu enggak mau. Siapa? Si Aisyah itu. Di blog si Aisyah. Nah, coba di blog ya. Kok gitu? Sampai kayak gitu. Nah, saya lanjutkan. Ini, jadi anak-anaknya itu, coba kita lihat rumah tangganya Rasulullah. Itu luar biasa. Dari sisi ekonomi aja berat. Tapi Rasulullah bisa menang. Nggak ada yang kelaparan. Semuanya cukup. Belum lagi ya teman-teman. Sahabat Ahli Sufah itu juga tanggungannya Rasulullah. Ahli Sufah tadi ya, Abu Hurairah yang miskin sih dan teman-temannya ada di situ. Tapi karena Abu Hurairah itu setiap jalannya Nabi itu ditulis, bagaimana Nabi duduk itu ditulis. Akhirnya apa? Dihafal juga, dihafal. Akhirnya apa? Sampai kepada kita itu tahu kita cara jalan Nabi Muhammad, cara duduk Nabi, cara makan Nabi,
sampai tahu ubahnya Nabi ada berapa. Iya, coba ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Nama kitabnya siapa? Ini bukan pilih orang Muhammadiyah. Oh, ini apa? Zaman dulu itu sampai cara jalan Nabi, sorbannya Nabi, terus matanya Nabi, rambutnya Nabi, sandalnya Nabi, tempat makan Nabi, tidurnya Nabi, itu lengkap. Ada tokoh yang kayak gitu. Istrinya Nabi juga profilnya ada semua. Sekarang saya tanya, istrinya Bung Karno ada Bung Karno ya. Itu Karno 1, Bung Karno 2 gitu ya. ini kadang-kadang, dan itu siapa? Agak nggak jelas juga. Ada yang dari Jepang tuh, ada sebenarnya ada seterusnya. Kimono, pakaian. Oh Dewi ya. Terus jelas. Semuanya jelas. Tergambar dengan jelas. Kitabnya itu. Jadi kalau kita baca kitab itu teman-teman, itu seakan-akan ada film. Coba, dan itu dihafalkan mulai dihafalkan, disampaikan, sampai zaman kita dan dibukukan. Nah, jadi Abu Hurairah kerennya gitu. Sumbangsih kepada Islam hadis-hadis yang apa seharian Rasul itu apa dihafal, nanti dicatat sama sahabat murid-muridnya sampai pada kita. Ini Masya Allah. Dan itu tanggungannya Nabi, tanggungannya Nabi Muhammad. Begitu luar biasanya, kayaknya sampai beliau. Nah, kalau kita ngomong tanggungannya Nabi segitu banyak, ini belum anak-anaknya kan, anak-anak janda, belum lagi kaum muslimin yang miskin, itu tanggungannya Rasulullah. Semuanya tanggungannya Rasulullah. Tapi kita kan bertanya, pemasukannya dari mana? Nah, ini yang perlu kita gali. Yang pertama, dari mana ini? Yang pertama yang memang Rasulullah itu udah kerja awalnya. Terus setelah jadi nabi, fokus kepada dakwah, membina umat, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan yang 1/5 itu untuk Rasulullah. Oh enak, ya nggak enak namanya jadi pemimpin besar ya. Kok enak gitu ya? 1/5, tapi apakah dimakan sendiri sama Rasulullah? Enggak, dikembalikan kepada kaum muslimin semuanya itu. 1/5-nya itu. Terus ada lagi pernah dapat ghanimah itu gini. Sifat Rasulullah yang salah satu yang menonjol adalah dermawannya. Pernah dapat mantel yang bagus. Mantel bagus itu harganya berapa puluh juta ya? Buatan Perancis. Pernah browsing ya, Mbak? Belum. Memang seleranya belum ada di situ ya. Beliau mantel yang orang gitu, miliknya siapa? Selebriti siapa namanya? Baru kan apa ini? Siapa? Syahrini. Oh Syahrini, nah sepatunya yang itu. Oh itu keren ya. Yes, apa namanya selevel gitulah. Mantannya bagus ya. Itu dapat dari mana? Ketika menaklukkan apa namanya salah satu daerah di dapat Rasul. Ini ya Rasulullah. Ini dari pemimpin itu yang sandalnya Rasulullah SAW. Sandalnya Rasulullah karena sudah dihitung 1/5. Nah, terus ada orang-orang yang iseng. Ada orang Badui. Orang Badui itu orang Osek, orang Somalan. Oh Osek itu. Weso. Kita Nabi. Weh, semua Nabi, baik Nabi. Wah, Gusti itu mantelnya. Nyarek. Nyarek. Tapi nggak sampai gini, kayak sopo. Gitu ya. Boleh saya. Terus katanya Nabi Muhammad, ini mau? Ya mau ya Rasul. Udah ini buat kamu. Sebegitu entengnya. Begitu ya. Kita pada baru dapat, baru menikmati sedikit, itu semua seperti itu. Jadi Rasulullah itu kalau dimintai sulit sekali untuk menolak. Kerennya gitu. Habis maaf ya benar. Jangan ya. Lah itu gampang kok mana. Jadi gitu ya.
mahasiswa pernah saya istilah gini, kok kayak gitu ya? Ustaz, kalau saya ditanya, Ustaz, kalau saya habis belikan laptop sama orang tua, terus ada teman kok bagus laptopnya, masa saya berikan, Ustaz gitu. Jadi ya kita belum sampai ke situ. Ya, belum. Jadi Rasulullah juga kayak gitu. Jadi kalau dimintai hampir tidak pernah menolak. Contohnya kambing ya. Kambing itu satu lembah, tahu satu lembah? Ya, antara satu lembah. Banyak sekali itu. Itu kalau dibisniskan luar biasa, bisnis ternak. Luar biasa ya. Satu ekor berapa? 4 juta ya. Rata-rata udah 3 juta, 4 juta itu yang tergantung ya. Coba ini. Nah, sudah ngerti nih Mas. Nah, itu satu lembah. Ada orang Badui, Rasulullah enak ya kalau punya kambing segini. Ya udah punya muni. Oh ya mulu ya. Itu Rasulullah Muhammad Nabi kita. Insyaallah. Kapan cowok ya aku masih wis. Oh itu gitu kan ya. Setelah ini silakan baca sendiri hadis-hadis banyak. Silakan. Jadi Rasulullah itu memang satu episode luar biasa. Ya, bisnisnya itu sangat berkembang pesat luar biasa. Terus ketika memimpin memang sangat kaya. Ya, makmur. Ya, Madinah, Mekah itu makmur betul. Luar biasa. Jadi pintar ngaturnya seterusnya. Tapi teman-teman, ada satu fakta, apakah yang diceritakan para ustadz para kiai itu salah? Ya enggak juga. Pernah Rasulullah itu saking laparnya, teman-teman, itu sampai diapakan? Kasih batu. Pernah di sini ada yang saking laparnya gimana? Dan itu nggak mau Rasulullah. Wahai Aisyah, ada apa di belakang dapur itu? Ya Rasulullah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Ya udah saya puasa aja. Gitu ya. Rasulullah bisa kayak gini, luar biasa. Terus pernah suatu kali pada perang Khandaq itu gini teman-teman ya. Perang di mana diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, koalisi dengan banyak orang yang di dalam kota itu dikepung. Mungkin pasukannya nggak sampai 3.000-an, tapi dikepung 10.000. Berarti satu banding berapa ya? Banding 3 itu udah telak ya. Rapatnya waktu itu udah nggak keluar. Kalau kita keluar perang, habis ini lah. Habis ini. Terus gimana? Ada sahabat namanya siapa? Salman Al-Farisi. Ngusulkan. Terus gini aja ya Rasulullah, kita buat parit tahu ya? Apa itu ya? Gelangan. Gelangan itu sampai tidak bisa dilompati kuda. Jadi itu mengelilingi. Jadi kota Madinah itu kayak benteng ya. Tapi satu sisinya terbuka. Kalau terus ya nggak bisa masuk kan gitu ya. Satu sisinya terbuka itu. Nah, yang sisi terbuka inilah. Yang ini tebing. Atau apa namanya? Pohon kurma yang sangat rapat dan nggak bisa dimasukkan. Sulit kalau pasukan masuk. Jadi gitu. Nah, yang tebingnya yang daerah terbuka ini digali parit itu sampai nggak bisa ngelompat itu. Nah, sehingga ketika perang itu nggak bisa. Jadi bingung orang-orang kafir. Ada lagi ini kayak strategi kayak gini itu aneh. Karena nggak pernah, itu pertama kali dataran Arab pertama kali. Waduh, gimana? Nah, ketika proses penggalian itu, nah itu wah soro ya. Soalnya gini, waktu itu panas, namanya Arab ya, jadi panas sekali. Terus stok bahan pangannya sangat menipis. Sampai ada ulama yang menggambarkan, saya ulang, mungkin pernah dengar, satu rumah itu stok pangannya itu seperti tepung yang nempel pada minyak yang pada tangan yang dicelupkan minyak. Nanti maksudnya, tangan celupkan minyak. Terus ditempelkan ke tepung terigu, yaitu selama beberapa hari itu stoknya tepungnya buat makanan, buat rempah aja nggak cukup ya. Iya, biasanya kita inginnya banyak ketika beli kan, gitu ya. Itu nggak cukup, jadi kayak gitu. Belum lagi orang Yahudi, itu loh. Kamu mau dibawa Nabi Muhammad kemana? Ke kehancuran itu. Coba sholat aja nggak sempat, buat air aja lo nggak sempat.
Karena apa? Saking mencekamnya. Karena dikepung luar biasa. Stok pangannya sangat rendah sehingga sahabat itu ketika menggali itu udah lapar, panas dan seterusnya. Udah lapar betul. Seperti apa? Kita mungkin bisa jadi tidak pernah selapar kayak dia. Ini orang paling mulia, masuk surga. Terus ketika ya Rasulullah ini saya punya batu yang ini. Ya, bersabarlah, kita akan menang nanti. Ya. Tapi ternyata ketika Rasulullah memukul gitu, kelihatan ada 2 batu. Ternyata Rasulullah lebih lapar daripada siapa? Para sahabat. Karena Rasulullah nggak mungkin dipek dewi makanan itu. Kalau kita mungkin masih ada kayak gitu, tahu dipek dewi. Lalu, ya, ada makanan udah. Kalau Rasulullah pertama dibagi udah. Para sahabat, ya Rasulullah, ini saya ada makanan ini, ada susu kambing, cuma segini. Saya sama jenengan aja ya. Tahu saya bilang siapa. Pada waktu perang itu, perangnya bukan perang battle kan, yang gini, tapi perang dikepung, gitu ya. Dan itu mencekam. Ya. Jangan bilang siapa. Oh begitu. Wahai para sahabat, ayo ini ada saudaraku yang punya susu kambing. Ya Rasul, aduh jangan ini ya Rasul. Ngumpul semua. Alhamdulillah, barakallah. Antri ya, antri satu-satu ya. Ya Rasulullah kok dipanggil semua ini? Kebagian kita nanti itu. Ya, silakan bawa gelasnya. Sekarang wadah masing-masing. Dah. Ada wadah besar kan? Punyanya dia itu yang cukup hanya untuk 2 keluarga. Antri itu diciduk yang Rasulullah. Ya terus gitu ya. Yang masih lapar boleh lagi gitu ya. Dimulai gitu ya. Terus baru Rasulullah, udah sekarang kamu yang minum. Dilihat masih ada. Ini mujizat Rasulullah. Minum terus gitu. Udah ya Rasulullah nggak kuat ya Rasulullah. Dia takut nggak kebagian, tapi masya Allah tangannya Rasulullah penuh. Begitu. Jadi makanya kalau kita diajarkan sederhana, jadi Rasulullah itu nggak ragu untuk hidup sederhana. Bahkan kalau dalam kita ngaji fikih, sunnahnya adalah kalau wudhu itu nggak boleh boros. Sampai mukmin itu kayak gitu, bukan pelit loh ini ya. Kalau pelit nggak mungkin sahabat itu Rasulullah sendiri nggak pelit. Tapi hidup apa? Sederhana. Ini yang bikin luar biasa. Islaman juga kan. Jadi kalau wudhu itu secukupnya saja, jangan itu. Terus ini kalau mau ngomong itu, waduh. Katanya Rasulullah, meskipun kamu berwudhu di lautan yang luas, jangan berlebihan. Ini masya Allah. Masih ada kurang mungkin 10 menit. Nah, jadi begitu. Itu Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah itu pernah miskin, bahkan pernah sampai ada hadis yang sangat kita prihatin. Sungguh ini 2-3 hari Rasulullah baru makan. Katanya Ibunda Aisyah. Jadi pernah kayak gitu, nggak makan selama 2 hari, 3 hari nggak makan. Nggak ada mungkin kayak sekarang kita ini kayak gini. Tapi Rasulullah merasakan. Jadi segala episode kehidupan manusia Rasulullah itu merasakan. Sehingga Rasulullah itu sebagai apa? Qudwah hasanah apa? Uswatun hasanah. Sehingga ketika kita lapar, tahu Rasul. Ketika kita nggak punya uang, bagaimana Rasul itu? Ketika kita punya uang yang begitu banyak, nyontoh Rasul. Ketika kita kesusahan, nyontoh Rasul. Kita bahagia, nyontoh Rasul. Ketika kita memimpin, jadi presiden, jadi apa, jadi mungkin nanti Pak Duden jadi wali kota, nyontoh Rasul. Amin. Ketika jadi rakyat jelata yang itu diboikot, Rasulullah pernah diboikot sama kaumnya itu. Diboikot, nggak boleh menikah, nggak boleh berdagang, nggak boleh jual beli, sampai mohon maaf daun-daun kering itu, kotoran itu dimakan oleh Bani Hashim. Mohon maaf, kotoran yang sangat kering itu dimakan. Karena nggak ada makanan, darurat itu boleh. Pernah
Rasulullah kayak gitu. Terus lihat, nanti coba lihat di ini rumah Rasulullah, coba dilihat. Kayaknya kayak gitu, tapi bagaimana rumahnya? Aduh, gitu ya. Jadi Rasulullah itu pernah sampai sholat, itu kepalanya itu nyundul, kakinya siapa? Bunda Aisyah. Jadi ketika harus dipindah. Jadi ketika mau sujud, kakinya dipegang. Sujud. Jadi semakin apa ya? Sampai kayak gitu. Nah, intinya apa? Teman-teman, ini sudah intinya. Oh, intinya nanti makan ya. Karena namanya buka bersama ya intinya ya. Jadi Rasulullah pernah kaya, pernah miskin. Tidak masalah nanti kita itu nanti harus siap keadaan apapun, tapi sikap kita yang benar. Gitu ya. Kalau di kita dalam keadaan terbatas kita bersabar, itu baik bagi seorang mukmin. Kalau kita itu berkelimpahan, kita bersyukur, itu baik bagi seorang. Maka kata Rasulullah, ajib, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu, kata Rasulullah. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia dapat musibah di dalam keadaan pajak pandemi, dia sabar. Kenapa? Ya udah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Udah bersabar. Itu fragmen kecil. Walaupun ini pengajarannya belum zoom in banget. Kalau zoom in banget, kita zoom in rumahnya itu. Nanti lihat rumah Rasulullah gitu ya. Apa aja? Bahkan ada kitab yang profiling rumahnya Rasulullah itu ada apa saja. Wadahnya ada berapa? Itu ada. Tapi yang hebat ini Pak Budin, ternyata kelengkapan untuk dakwah beliau itu istimewa. Datanya belum. Selama saya kok kayak wadah gitu ya. Pernah lapar. Ngajel batu. Gak ada tempat mas. Gak ada tempat tuh ganjel. Iya mas. Gak bisa. Gak ada tempat ganjelnya. Belum lapar berarti. Nah, ternyata jadi sahabat dan para nabi itu, kalau untuk dakwah, untuk kebaikan, untuk umat Islam itu bukan yang remeh-remeh ternyata barangnya. Barangnya Rasulullah itu pedangnya itu luar biasa, istimewa, mahal banget. Rumahnya sederhana, tapi pedangnya bagus. Untuk apa itu dakwah? Dakwah pada waktu itu fasenya perang. Jadi perang termasuk dakwah. Kalau sekarang ya, saya ingin nyontoh Rasulullah, pokoknya pedangnya. Jadi kalau untuk dakwah bukan barang yang second. Istimewanya gitu. Ya seperti Utsman bin Affan dan seterusnya. Jadi gitu. Kalau untuk masjid untuk apa udah cor-coran udah. Kalau untuk dakwah Islam. Jadi ontanya Rasulullah onta yang terbaik. Kudanya Rasulullah kuda yang terbaik. Jadi kendaraannya itu kendaraan dinasnya Rasulullah itu luar biasa. Ada kendaraan jarak jauh khusus Rasulullah punya. Kendaraan jarak dekat khusus Rasulullah punya. Terus antar kota gini, ya, dan kota Sidikar Rasulullah punya. Masing-masing ada. Tapi beliau tetap sederhana. Karena untuk apa itu? Untuk dakwah. Kalau kita kan sama aja. Kesana gitu. Kemana? Ke Sidoarjo. Bapak kayak itu. Saya zuhud. Memang punyanya itu. Bilang zuhud itu kalau memang punya tapi sederhana. Nah itu baru sederhana. Nah itu punya tapi memang bersikapnya gitu. Nah baru boleh dibilang. Tapi kalau punyanya cuma itu ya memang nasib ya. Memang nasib ya. Ya takdirnya gitu, sabar. Nah, jadi begini. Ini potretnya Rasulullah ternyata kaya, miskin dijalani dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kontribusi. Tetap bagaimana dia bersyukur atas apa yang didapat, itu yang bikin hati itu tenang.
Karena kayak kita nggak tenang. Selalu kepingin yang dipunyai orang lain terus. Apakah nggak boleh? Boleh asalkan iri itu terhadap harta boleh. Kata Rasulullah, iri ada dua. Yang pertama, iri atas bagaimana dia kaya dan diinfakkannya. Nah, itu boleh. Saya harus jadi bos yang melebihi Pak Dudin. Boleh Pak Dudin? Boleh. Oh, justru didukung sama Pak Dudin. Insya Allah. Yang dibina terus, bukan dibinasakan. Dibina terus, saya harus lebih kaya dengan Pak Dudin. Kenapa? Karena saya tahu amal baiknya Pak Dudin luar biasa. Pinginnya ini, itu boleh. Tapi kalau irinya iri kepemilikan saja, itu kulkas tetangga baru yang apa namanya, yang belum nyampe atau udah buka sendiri itu. Masya Allah, ya. Ya, ada nggak? Saya nggak tahu ya. Asal ngomong aja gitu. Kendaraannya di Masya Allah, udah nggak bisa tidur gitu ya. Yang punya itu tidur, kita nggak bisa tidur. Karena apa? Kepemilikan orang lain terus gitu. Kita nggak boleh iri karena ini. Ya, iri karena itu. Yang boleh iri karena amalnya, karena apa? Sodakohnya dan seterusnya. Kita nyanyi, boleh. Maka di sini tipis, ya, tipis sekali, maka harus hati-hati. Silakan untuk berdaya guna. Terus, bahkan kalau mampu, sekian persen penduduk muslim harus punya. Harus ini bukan bahasa wajib hukum tapi motivasi. Kenapa? Karena banyak di sana kaum muslimin yang hanya harganya itu seharga kalau dulu kan mie instan gitu ya. Nah, kita nggak boleh kalah. Di sana dibuatkan sumur bor oleh persatuan gereja dan seterusnya. Kita jangan kalah kayak gitu. Gitu ya. Saya pernah ceritain gitu ya. Tahu rumah sakit boleh nggak nih? Panti Nirmala. Tahu. Rumah sakit Panti Nirmala. Apa namanya? Donaturnya salah satunya kenal. Pak Le saya, om saya itu kenal. Om saya itu secara fisik kayak ya. Bahkan nggak tahu dia Islam. Terbuka banget. Kalau telepon gimana harga tepung terigu itu? Pak Om, namanya aja Kuku. Om saya itu Kuku namanya. Kayak Cina banget teman. Tapi orang Sumatera, gitu ya. Gimana harga segini? Jadi Pak Anu di mana ini? Saya di Bolivia. Saya di Yerusalem. Minggu ini Bolivia, minggu depan Yerusalem, minggu depan Swedia, gitu ya. Terus kadang-kala gini, loh, saya maaf ini barusan saya transfer di rekening satunya ke Panti Nirmala gitu. Kenapa? Karena bapak saya sakit itu 1M gitu. Ingat dari mereka ke Panti Nirmala, yang rumah sakit itu loh yang di mana? Padalang. Donaturnya banyak. Kenapa kok bagus gitu ya? Kenapa kok bagus gitu? Masya Allah itu donaturnya luar biasa. Mereka juga royal dan pahlawan dalam hal ini. Dan ada memang ajaran kayak gitu luar biasa. Dan kita jangan kalah, terus kontribusi untuk. Jadi gitu. Amal siapa di sini harus mulai nulis. Saya harus punya rumah anak yatim. Keren. Gitu. Saya harus ngebor apa namanya sumur di daerah pondok pesantren ini. Kan enak ya. Sumur itu kan cerdas ya. Amal yang cerdas apa? Setiap air wudhu yang digunakan itu pahalanya ke Anda. Ya kan? Sholatnya setiap kita duduk-duduk saja karena air yang kita gali itu, ya. Air yang kita gali itu dibuat wudhu, dibuat mandi besar gitu ya. Menghilangkan najis besar ya, najis besar itu kan wajib. Nah, karena seperti itu wudhunya, setiap rokaatnya itu semuanya masuk ke kita, Mas. Masya Allah, siapa yang nggak pengen kayak gitu? Katanya kaidah, siapa yang nggak punya nggak bisa membeli, betul? Ya, fakir syekh ayo, ya. Siapa yang punya maka dia bisa beli, yang nggak punya nggak bisa beli. Silakan. Apa namanya, dikembangkan bagaimana potensinya, kedisiplinannya dan seterusnya ini, masya Allah. Insya Allah. Kalau niat kita benar, Allah akan bantu. Jadi perlu outputnya kajian ini ditata niatnya. Apakah nggak boleh kita punya umat? Boleh semuanya. Yang penting apa? Kita tahu bahwa itu untuk apa? Untuk kebaikan dunia akhirat kita diniatkan yang benar. Allah a'lam bishawab. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada
Saya pengen kritik. Boleh. Saya perhatikan teman-teman sangat suka membedakannya. Betul? Boleh ya, rutin aja ya. Setuju? Oh, setuju. Oh, gitu. Awalnya setuju aja jadi. Sangat menarik. Silahkan Mas Bagus mengajukan pertanyaan. Kemudian Mas Udin, kemudian Mas Rahmat, ya bertiga ya mengajukan pertanyaan. Nah, nggak ditunjukkan aja. Oh, iya. Ada bagus ya. Cek, mohon izin saya tanya dulu, takutnya pertanyaan saya ditanyakan Mas Rahmat sama Mas. Nanti nggak punya pertanyaan nih. Baik, tadi diminta sama Ustadz Mahathir untuk membuka foto rumah Nabi. Pertanyaannya, setahu saya di beberapa ceramah-ceramah itu kalau di Arab itu rumah itu di atas namakan atau menjadi hak istri lah gitu. Hak Istri. Jadi ini rumah itu ya jadi istri yang ini. Nah kalau yang di foto itu kira-kira gimana, atau memang ya di rumah itu Rasulullah dengan semua istrinya, tapi kalau di foto kecil gitu. Nah itu ceritanya bagaimana? Sedangkan tadi anaknya saja kira-kira 36 kan nggak mungkin di situ. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Rudi. Biasanya foto atau maket yang ditampilkan oleh ahli sejarah itu adalah rumah beliau, rumahnya Aisyah istilahnya. Rumahnya Aisyah yang nempel itu yang paling terkenal gitu. Nempel masjid. Nempel masjid, ya, nempel masjid. Jadi Rasulullah itu biasa untuk ke masjid itu lewat ada satu pintu, itu langsung ke karena bersampingan, ya bersampingan. Nah, jadi itu bukan pintu, jadi seperti itu. Bahkan Rasulullah itu kadang-kala kalau mengeluarkan kepalanya itu disisirin rambutnya, kan satu dinding ya gitu, maksudnya keluarin kepalanya disisirin rambutnya oleh istrinya. Kadang-kala gitu, biar tidak keluar masjid pada waktu iktikaf. Kalau ini kan nggak boleh keluar, ya syaratnya nggak boleh keluar. Jadi seperti itu. Tapi untuk rumahnya lain contohnya nggak mungkin satu rumah dengan sekian istri itu nggak mungkin. Setiap istri punya rumah, ya. Setiap istri itu punya rumah masing-masing, begitu ya. Dan itu kan tanggungannya Rasul. Entah kepemilikan Allah wa'alam, kepemilikannya itu ya mungkin ya SHGB. Jadi seperti apa bisa jadi ada yang punya Rasul punya tanah, ya tanah ini, terus ini kau tempati bisa jadi. Bisa jadi ada istrinya yang kaya juga. Nah, itu juga seperti itu. Ya, ini seperti itu. Tapi yang paling terkenal itu rumahnya Aisyah, Ibunda Aisyah. Dan beliau tinggalnya lebih banyak di situ. Nah, sehingga ketika bergilir, maksudnya mau silaturahim dan atau tidak bukan silaturahim, mau ke rumah istrinya itu ke minta izin ke Aisyah. Saya sini untuk berdakwah, karena setiap istrinya Nabi itu tokoh, ya. Setiap istrinya Nabi itu tokoh. Namanya tokoh berarti punya tanda kutip istilahnya pengikut lah, punya followers begitu ya. Nah, sehingga ketika mendatangi istrinya ke rumahnya, gitu, datang ke istrinya itu berarti ya mendatangi kaumnya. Jadi begitu. Jadi seperti itu. Jadi sangat jauh niat menikahnya yang macam-macam seperti apa sekarang gitu. Itu Mas. Jadi jawaban sederhananya seperti Allah wa'ala. Yang lain monggo silakan. Ustaz, selamat. Pak, di sini saya mau tanya, kenapa untuk Bilal bin Rabah itu kok dihargai mahal, Pak ya? Oh iya. Makasih. Kenapa Bilal bin Rabah kok dihargai mahal? Gitu ya pertanyaannya? Ya. Sebetulnya oleh Umayyah bin Khalaf dihargai murah. Ya, dihargai murah. 10 juta kan murah. Ya kan? Kalau
Ini beli orang loh ini. Oh, gila, beli orang 10 juta, coba ini. Terus Beli orang. sama Abu Bakar As-Siddiq dihargai sangat mahal, bahkan 100 ukiah, lebih dari itu saya beli. Kenapa? Abu Bakar melihat apa yang tidak dilihat oleh Umayyah bin Khalaf, oleh juragannya. Karena nanti Rasulullah akan mengatakan, sudah ngerasa ini orang ini istimewa. Kenapa? Katanya Rasulullah, sandalnya saja terdengar di surga. Sandalnya saja terdengar di Surga. terdengar di surga. Cintanya dengan Rasulullah itu luar biasa, inspirasi besar bagi seluruh anak muslim bahkan. Dan itu ya Bilal, walaupun belum pernah dengar akan kayak inspirasi itu. Makanya yang paling penting karena apa? Kacamatanya Abu Bakar As-Siddiq, bukan kacamata beneran ya. Cara pandang dan cara pandang keimanan berarti harus diselamatkan, dan ini memang orang luar biasa. Contohnya apa? Bilal bin Rabah itu gak kuat azan ketika Rasulullah itu meninggal. Bagaimana beliau itu azan subuh, terus terlihat Rasulullah tiap pagi datang dengan pakaian sangat bagus, putih, wangi, senyum tiap subuh gitu ya. Ya tiap subuh gitu ya. Coba tiba-tiba azan gak ada Rasulullah. Yang dipandangi setiap wajahnya itu bisa menghilangkan gundah gulana di belakang. Ada Rasulullah. Makanya ketika Allahu Akbar sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, dan kuat. Ada lafaz Muhammad, semuanya sudah semenjak itu beliau nggak mampu untuk pensiun azan, minta izin. Wahai Abu Bakar, saya minta izin. Saya nggak mesti nggak bisa terusin. Kenapa? Bagaimana nggak syahdu itu apa rindunya? Bagaimana keterikatan hatinya itu luar biasa dengan Rasulullah. Setiap subuh dipanggil, wahai Bilal azan, wahai Bilal panggillah orang-orang sholat itu dan seterusnya. Sangat lembut sekali perhatiannya kepada Bilal, itu sangat istimewa. Bahkan ketika Bilal diejek kepada oleh sesama sahabat, apakah sahabat pernah ngejek? Pernah, ya. Pernah apa? Keceplosan gitu loh ya, hitam gitu pernah. Hai mantan budak hitam gitu ya. Waktu itu Khalid bin Walid kalau nggak salah. Langsung Rasulullah dengan mau marah. Wallahi gitu ya. Kamu itu, wahai Khalid, tidak apa-apa, ada apa-apanya daripada Bilal bin Rabah. Langsung Khalid bin Walid seperti seakan-akan masuk neraka. Waduh, saya sudah digitukan sama Rasulullah. Maka wahai Bilal, silakan, ini kepalaku ada di bawah, silakan injak. Nangis betul itu. Injak. Kau lebih mulia daripada aku, injak. Coba Khalid bin Walid yang perangnya itu nggak pernah kalah satu kali. Orang yang ganteng dan oleh orang-orang Quraisy ini permata ini Khalid bin Walid. Ganteng, tekal, six pack gitu ya. Cerdas. Keren dah. Semua orang tua yang punya anak perempuan pengen nikahkan anaknya dengan Khalid bin Walid. Tapi waktu itu keceplosan, namanya keceplosan gitu ya. Langsung kamu itu gak ada satu debunya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disiksa kayak gitu. Kesayang Rasulullah sama Khalid bin Walid ini diletakkan kepalanya ini, pipinya ini di bawah. Wahai Bilal, wallahi saya gak ridho kalau kamu gak menginjak kepalaku ini. Injak, silakan injak. Nanti saya takut hisabnya di akhirat. Injak. Bilal nangis. Enggak, sudah saya maafkan. Masya Allah. Sudah saya maafkan. Nanti silakan. Bagaimana mahalnya tanda kutip Bilal itu? Baca biografi Bilal bin Rabah. Boleh, googling boleh. Istimewa Bilal bin Rabah. Keren. Ya. Kita ini, ya. Secara sosial, kalau Bilal hidup zaman ini mungkin diremehkan. Iya. Nggak punya ini, pakaiannya gini.
hitam gitu ya. Kalau katanya Ustaz kita Ustaz Abu Haidar, hitamnya kayak laptop yang gila gitu. Pernah ketemu dengan orang Ethiopia, Habasyah. Kalau haji mungkin hitam banget, kayak gitu bilang. Tapi masya Allah, ya terompahnya itu, sandalnya itu terdengar di surga, masya Allah. Sandalnya saja. Kenapa? Dia punya amalan yang menarik. Ini sunnahnya Bilal. Apa? Setiap selesai wudhu, sholat 2 rakaat. Setiap selesai wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat setelah wudhu, pada wudhu itu jadi sunnah. Pokoknya wudhu, itulah kenapa. Kalau batal dia langsung wudhu, sholat. Kalau batal, jangan ketut gitu ya. Wudhu, sholat. Besok tiba-tiba ada karyawan Jakarta sholat, sudah sholat. Bola balik ketut berarti ini. Ya ada tempatnya gitu ya. Jadi gitu itu Bilal bin Rabah ya, Mas. Mohon maaf kalau ya Bilal itu satu pertemuan, Abu Bakar satu pertemuan. Begitu. Kalau Nabi Muhammad 2 tahun pertemuan. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak kerasa ya, gitu ya, nggak kerasa. Cerita tentang itu. Nggak kerasa apanya, Mas. Tadi saya lapar gini kok. Ya, terima kasih. Untuk masuk doa. Oh iya, doa ya. Ini doa Ustaz ya, doa orang berpuasa itu sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada buka puasa itu gimana? Tidak apa-apa, amin kan? Gitu ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, amin. Ya syahid, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa alhamdulillah. Kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Radina billahi rabbil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah.